iya iya iya. Nah, itu Kak, apakah efek sampingnya hanya sebatas pada fungsi pendengaran yang terganggu atau kok bisa sampai infeksi pada telinga bahkan adanya gangguan pada saraf otak, Dokter? Oke, jadi kembali ke efek samping dari jenis alat dengar ini tadi, sebenarnya bisa menimbulkan semua gangguan yang Mbak Rano sebutkan tadi ya. Yang Mhm. pertama mungkin bisa menimbulkan gangguan fungsi pendengaran dahulu ya, tapi ini bisa menjadi selain mengganggu fungsi pendengaran juga bisa menimbulkan infeksi. Mhm. Kapan muncul infeksi? Ya, jika kita menggunakan earphone ya yang kita pakai ke dalam masuk ke liang telinga Mhm. dan digunakan untuk bergantian dengan temannya misalnya. Oh, Padahal iya. earphone-nya tidak dibersihkan. Mhm. Ya. Nah, kemudian jika dipakai bergantian, jadi ternyata temannya itu mungkin ada infeksi telinga. Jadi bisa saling menularkan ya. Jadi selain gangguan pendengaran bisa menimbulkan infeksi di telinga. Mmm. Kemudian sampai yang paling parah itu bisa menimbulkan gangguan kerusakan otak ya. Kalau dipakai penggunaan alat jenis dengar ini dipakai sampai berjam-jam sampai ketiduran ya. Itu Oh ya, mengganggu. ini sering terjadi, Dok. Ya, sampai ketiduran saking enaknya, Iya. ketiduran ya, mendengarkan musik sampai berjam-jam, ternyata bangun-bangun sudah pagi ya. Iya. Berarti sudah berjam-jam itu. Mmm. Ya, padahal di jenis alat dengar juga ada gelombang magnetiknya ya, jadi bisa mengganggu otak ya. Itu risiko yang Mmm. paling parah ya. Mhm. Nah, itu apakah berbagai risiko tersebut muncul ketika baru beberapa kali menggunakan headset dengan volume yang terlalu keras baru beberapa hari, dan Mhm. apakah baru bisa munculnya setelah berangsur lama, Dok? Seperti misalnya beberapa tahun baru efeknya baru terlihat? Oke, untuk pertanyaan ini biasanya efek dari penggunaan headset ataupun earphone untuk efek samping gangguan pendengaran ya, maksudnya ya. Ya benar, Dok. Efek samping pendengaran, gangguan pendengaran itu nggak bisa langsung seketika ya. Jadi Mmm. efeknya mulai ada keluhan itu memang bertahun-tahun kemudian ya. Mhm. Walaupun mungkin yang sering muncul dalam keluhan penggunaan ini awalnya nggak langsung gangguan pendengaran. Biasanya dimulai dari tinnitus atau telinga berdenging dulu, ya. Kemungkinan dari situ. Kemudian perlahan-lahan mulai tidak bisa mendengarkan suara secara jelas ketika suara bising, ya. Mmm. Lingkungan sekitarnya bising, dia kurang peka untuk mendengarkan. Berarti sudah mulai ada gangguan pendengaran. Itu juga bisa. Tapi sampai menimbulkan gangguan pendengaran itu muncul bertahun-tahun setelah penggunaan headset. Gitu, Kak. Mmm. Jadi untuk tanda awalnya mungkin yang bisa dicurigai adalah adanya suara berdenging dan tidak bisa mendengarkan suara jelas ketika berada di keramaian ya, Dok? Iya, betul. Ya. Baik, Dok. Nah, bila disebutkan karena efek sampingnya akibat mendengarkan headphone atau headset dengan volume yang terlalu keras, memang sebaiknya berapa batasannya sih, Dok, ketika kita itu mendengar, melalui headset atau headphone itu? Volumenya sebaiknya berapa besar, Dokter, yang disarankan? Kalau menurut WHO itu penggunaan headset volume suara yang direkomendasikan itu maksimal 70 desibel ya. Mmm. Jadi ada aturannya untuk ambang batas dengar itu kan ada macam-macam ya. Yang direkomendasikan adalah maksimal 70 desibel. Jadi sebaiknya untuk penggunaan headset atau earphone kurang dari 70 desibel. Itu yang direkomendasikan. Mhm. Kurang dari 70 desibel ya, Ya, Dokter? maksimal 70. Itu sebaiknya berapa lama, Dok? Hitungannya 1 jam, 2 jam, atau bisa kurang dari 5 jam atau bagaimana, Dok? Jadi untuk penggunaan headset atau earphone, kita kan pasti cari yang aman ya, tidak Ya, menimbulkan efek samping ya. ya, Jadi Dok. kita umpamakan kita menggunakan headset
untuk aktivitas ya atau membantu pekerjaan atau sekolah itu penggunaan kurang lebih 30 menit atau setengah jam itu sebaiknya istirahat 5 menit ya, atau mungkin 1 jam, penggunaan 1 jam, istirahat 10 menit begitu. Jadi tidak terus-terusan ya. Jadi kita harus cari yang aman supaya tidak menimbulkan gangguan pendengaran. Jadi ada break dulu, istirahat untuk menggunakan headset atau earphone kita lepas ya, kemudian bisa dilanjutkan. Jadi itu dilepas begitu ya dok ya, nunggu beberapa menit. Ya, istirahat itu bukan terus dimatikan gitu, tapi masih nempel di sini ya. Iya. Dilepas ya. Ya baik dokter. Nah dok, jika ada risiko seperti adanya gangguan pendengaran yang ditandai dengan berdenging tadi, misalnya dibiarkan, ada efek sampingnya tidak ya dok? Karena kan kadang itu hanya berpikir suatu tanda yang biasa begitu dok. Oke, jadi kadang-kadang kita ada keluhan telinga berdenging memang cenderung diabaikan ya. Sampai kemudian awalnya telinga berdengingnya hanya kadang-kadang muncul, kemudian hilang. Kemudian muncul agak lama, hilang lagi. Itu belum keinginan untuk periksa ke dokter biasanya ya. Kemudian setelah berapa lama, akhirnya telinga berdengingnya itu terus-terusan. Setelah terus-terusan sampai mengganggu aktivitas kerja, mengganggu tidur ya. Kemudian kadang disertai gangguan pendengaran. Itu biasanya yang akhirnya membawa yang bersangkutan itu berobat ke dokter THT. Jadi memang untuk kasus seperti ini disarankan jangan terlalu mengabaikan ya telinga berdenging yang awalnya hanya jarang-jarang muncul, kemudian dibiarkan saja ya, karena ini bisa merupakan salah satu gejala awal dari adanya gangguan pendengaran yang bisa disebabkan oleh penggunaan headset tadi. Nah, misalnya dibiarkan, itu apakah bisa terburuknya bisa menyebabkan tuli dok? Untuk penggunaan headset yang istilahnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keamanan, itu kalau dibiarkan terus-menerus sangat bisa menyebabkan gangguan pendengaran ya, karena gangguan pendengarannya itu lokasinya di telinga bagian dalam ya. Ya, gangguan telinga bagian dalam terutama di rumah siput ya, kalau orang bilang di rumah siput itu dalamnya ada sel-sel rambutnya. Jadi kalau mengenai gangguan itu sudah mengenai sel rambut luarnya, kemudian berlangsung bertahun-tahun, bisa menimbulkan gangguan pendengaran, yaitu tuli sensorik atau tuli saraf. Dan tuli saraf itu tidak bisa disembuhkan, sama sekali tidak bisa disembuhkan dengan obat atau mungkin dengan terapi yang lain ya. Satu-satunya jalan hanya menggunakan alat bantu dengar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.